Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak bapak semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tentang kepedulian sosial. Selanjutnya, pada media pembelajaran kali ini akan disampaikan beberapa materi pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kepedulian sosial, kemudian petunjuk hadis tentang kepedulian sosial, ruang lingkup kepedulian sosial, kemudian yang terakhir dampak positif kepedulian sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhari tentang kepedulian sosial. 2. Membiasakan sikap hidup perilaku peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, sekarang kalian amati kedua gambar di bawah ini dengan seksama. Yang di sebelah kanan ada gambar orang yang sedang bergotong royong memindah sebuah rumah. Kemudian gambar yang di sebelah kiri adalah foto orang yang sedang memberikan sebuah bantuan kepada orang tua. Setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, maka buatlah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Selanjutnya kita mulai kepada konsep tentang kepedulian sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berhubungan erat dengan sesamanya. Mereka menciptakan lingkungan saling tolong-menolong satu sama lain dan bekerja sama dalam kebaikan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia perlu mengadakan kerjasama dengan pihak yang lain. Kerjasama ini dapat terbina dengan baik apabila masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tolong-menolong. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang pengertian kepedulian sosial. Kata kepedulian berasal dari kata peduli, berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Kemudian kata tersebut ditambah awal ke dan akhiran an sehingga menjadi kata kepedulian. Kata kepedulian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan dua pengertian. Yang pertama, perihal sangat peduli. Yang kedua, sangat mengindahkan. Ini salah satu contoh peduli terhadap sesama. Selanjutnya, kata sosial dalam kamus tersebut
juga diartikan dengan dua pengertian. Pertama, berkenaan dengan masyarakat. Kedua, suka memperhatikan kepentingan umum, dalam artian suka menolong, menderma, dan lain-lain. Selanjutnya, dari berbagai definisi di atas, maka kepedulian sosial adalah suatu sikap yang dimiliki setiap orang untuk memperhatikan orang lain, komunitas, dan lingkungan sosialnya. Kepedulian bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kebutuhan hidup individu atau komunitas, serta menjaga dan memelihara lingkungan demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya kita sampai pada hadis tentang kepedulian sosial. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan petunjuk, dasar, dan contoh bagi setiap muslim untuk senantiasa peduli terhadap sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Anin Nu'man bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadatihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ashtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bis sahari wal huma rawahul Bukhari. Selanjutnya kita perhatikan arti daripada hadis yang sudah Bapak bacakan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Nabi tersebut mengibaratkan manusia dengan manusia lainnya itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang bermasalah, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan berpengaruh. Kepedulian dapat diwujudkan dalam pemahaman dan pengamalan bahwa manusia dengan manusia lainnya saling melengkapi, membutuhkan, membantu, mengasihi, dan saling menyayangi. Maka dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk mendapatkan bantuan orang lain, maka seseorang harus juga selalu berusaha untuk membantu sesamanya. Selanjutnya kita sampai pada ruang lingkup kepedulian sosial. A. Kepedulian terhadap keluarga, yaitu kepedulian sosial seseorang hendaknya dimulai dari ruang lingkup keluarga. Ayah dan ibu masing-masing memiliki kewajiban untuk saling peduli sesuai dengan perannya masing-masing. Kedua orang tua harus memiliki kepedulian sosial terhadap pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak juga harus memiliki rasa peduli terhadap perhatian orang tua mereka, yaitu kepedulian terhadap keluarga itu adalah yang paling utama. Selanjutnya, kepedulian yang kedua adalah kepedulian terhadap tetangga. Setelah kita memahami tentang peduli kepada keluarga kita masing-masing, maka
Yang nomor 2 adalah kita harus peduli terhadap tetangga kita. Yang dimaksud tetangga adalah penghuni yang tinggal di sekeliling rumah seseorang, sejak dari rumah yang pertama hingga rumah yang ke-40. Salah satu bentuk peduli kepada tetangganya yaitu berbagi. Berbagi kepada tetangga merupakan sarana yang paling efektif untuk saling mengenal, menjalin keakraban, menghilangkan rasa keseganan dalam menyampaikan sesuatu jika terjadi kesulitan, memudahkan untuk saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah kepedulian terhadap masyarakat. Setiap masyarakat itu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat lainnya, seperti halnya bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Seorang yang kuat hendaknya memiliki kepedulian untuk membantu yang lemah, yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin, kaum cendekia untuk mengajar yang awam, yang tua mengasihi yang muda, begitupun yang muda harus menghormati yang lebih tua. Jadi setiap orang mukmin memiliki tanggung jawab sosial dan berada dalam satu barisan bahu-membahu dalam mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan? Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menempatkan seluruh makhluk Allah pada tataran persamaan, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menghargai fauna dan flora dan alam lingkungan secara keseluruhan, memperlakukannya dengan akhlak yang baik. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan al-ihsan, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada alam lingkungan, yaitu berbuat adil dan berbuat baik terhadap lingkungan masing-masing. Adil adalah memperlakukan orang lain atau makhluk lain sama dengan perlakuannya kepada kita. Sedangkan ihsan adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menebang satu pohon, kemudian ia menggantinya dengan menanam satu pohon, maka itu berarti dia hanya berbuat adil. Namun jika seseorang itu menebang satu pohon, lalu ia menggantinya dengan menanam 2 pohon ataupun lebih, itulah yang disebut dengan berbuat ihsan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut umat manusia untuk tidak hanya berbuat adil, tetapi dia juga harus berlaku ihsan kepada lingkungannya. Setelah kita memahami, mengamati tentang konsep kepedulian sosial, kemudian hadis tentang kepedulian sosial, maka ada dampak positif apabila seseorang melakukan perilaku kepedulian sosial. Yang pertama adalah terwujudnya sikap hidup gotong royong. 2. Terjalinnya hubungan batin yang akrab. 3. Menumbuhkan kerukunan dalam kebersamaan. 4. Terjadinya pemerataan kesejahteraan. 5. Menciptakan kondisi masyarakat yang kuat dan harmonis. 6. Menghilangkan rasa dengki dan dendam. Itulah beberapa dampak positif ketika seseorang menjalankan perilaku kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu,
setelah kita memahami dan mengamati dampak positif kepedulian sosial, maka dari itu marilah kita membiasakan untuk bersikap sosial terhadap sesama, sehingga kita nantinya akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Demikian materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.